Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, hari ini kita akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman yang akan membeli herbal kayu bajaka. Jadi ini banyak juga pertanyaan teman-teman ya. Apa tips-tipsnya seandainya saya membeli herbal kayu bajaka. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin ingin berikhtiar kesembuhan, ingin membeli herbal kayu bajaka, jadi setidaknya ini jadi patokan atau pengetahuan umum bagi kawan-kawan sebelum membeli atau mengkonsumsi herbal kayu bajaka. Ini kita andaikan teman-temannya, seandainya saya ini sebagai seorang pembeli herbal kayu bajaka teman-teman ya. Jadi apa yang harus saya lakukan, pengetahuan apa saja yang harus saya mengerti teman-teman ya. Oke. Jadi seandainya saya ingin membeli herbal kayu bajaka, jadi seorang pasien itu yang pertama sekali itu harus mengetahui apa keluhannya teman-teman ya. Nah, misalnya ini saya sakit, saya ingin berobat dengan ini, saya yakin dia ini memiliki ilmu yang bisa alternatif untuk mengobati saya. Jadi saya akan utarakan dahulu apa penyakit saya kepadanya. Apakah penyakit saya ini adalah kanker ganas? Apakah tidak? Jadi jangan langsung mesan-mesan herbal kayu bajaka, jangan langsung teman-teman ya. Karena harus sesuaikan juga dengan penyakit saya. Apakah ada saya ini penyakit asam lambung, darah tinggi, apakah ini kanker yang berhubungan dengan darah, yang berhubungan dengan usus pencernaan teman-teman ya, yang berhubungan dengan benjolan-benjolan. Jadi kita harus utarakan dulu penyakit kita kepada orang yang akan mengobati kita teman-teman ya, sebelum kita membeli herbal kayu bajaka. Misalkan kita mengalami penyakit kanker darah. Jadi kalau kita mengalami kanker darah, otomatis itu yang pengobat itu harus memberikan alternatif yang berhubungan juga dengan kanker darah teman-teman ya. Jadi kalau kanker darah kita sebaiknya jangan yang membeli yang bajaka yang jenis yang tidak bergetah merah teman-teman. Jadi kalau kanker darah biasanya itu harus yang berhubungan dengan masalah darah, kita harus membeli bajaka tampala merah yang bergetah teman-teman ya. Terutama ini yang SLH teman-teman ya, Spatholobus litoralis khas, atau bisa juga Spatholobus suberatus atau Spatholobus ferruginous teman-teman ya. Kalau SLH itu adalah bajaka yang bergetah darah oren teman-teman ya, agak ke oren-orenan. Kalau bajaka tampala merah atau yang jantan Spatholobus suberatus itu getahnya sangat merah teman-teman ya. Nah jadi kita harus sesuaikan. Jadi kita utarakan dulu penyakit kita, keluhan kita. Nah ini keluhan kita. Nah kemudian kita juga harus mengutarakan selain penyakit itu kita juga penyakit apa, misalnya lambung, asam lambung. Karena orang yang mengalami asam lambung kalau mengkonsumsi herbal itu harus sesudah makan teman-teman ya. Tapi kalau orang yang tidak mengalami masalah lambung, asam lambungnya tidak masalah, itu bisa mengkonsumsinya sebelum makan. Nah jadi kita utarakan dulu penyakit kita ini. Nah kemudian apakah kita ada darah tinggi? Nah misalnya, bang saya mendapat penyakit ini, saya juga ada darah tinggi. Bagaimana itu bang? Nah biasanya kalau orang yang ada darah tinggi, dia tidak boleh mengkonsumsi herbal kayu bajaka yang bisa menaikkan darah tinggi teman-teman ya. Yang bisa menaikkan darah. Jadi dia harus mengkonsumsi herbal yang bisa menurunkan darah teman-teman ya. Rata-rata herbal yang menurunkan darah sifatnya itu bukanlah yang bergetah merah. Misalnya akar kuning, itu bisa menurunkan tensi darah teman-teman ya. Kemudian bajaka ini
Bajaka Tampala original pahit atau Uncaria tomentosa itu dia bisa sifatnya menurunkan tensi darah. Namun itu ada trik-triknya juga kawan-kawan. Bagaimana trik-triknya? Misalnya dia kalau merebus herbal kayu bajaka, Uncaria tomentosa itu harus dicampur dengan jahe misalnya teman-teman ya. Jadi itu bisa menetralkannya. Bahkan teman-teman yang lainnya ada juga itu di ada juga yang dicampur dengan air kelapa dengan merebusnya teman-teman. Jadi itu adalah ilmu-ilmu herbalisnya teman-teman. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin membeli herbal kayu bajaka, jangan langsung sosor, langsung beli ini, beli itu. Nanti terbeli yang jenis yang memang bisa untuk mengobati kanker, tapi ada apa namanya itu reaksi negatifnya karena teman-teman itu mengalami darah rendah, teman-teman ada asam lambung, teman-teman ada juga penyakit yang bawaan yang lainnya, apalagi penyakit yang autoimun teman-teman ya. Nah, jadi itu yang pengobat itu harus tahu juga dahulu keluhannya itu apa teman-teman ya. Nah, itulah seandainya saya mengalami penyakit kemudian saya ingin berikhtiar dengan herbal kayu bajaka. Jadi yang pengobat saya itu yang tempat saya membeli itu harus mengetahui kondisi penyakit saya. Ibaratnya ini diagnosa teman-temannya, diagnosa penyakit. Apakah kanker ganas, apakah hanya benjolan-benjolan atau tumor yang biasa. Nah, seterusnya bagi kawan-kawan yang mungkin ingin membeli herbal kayu bajaka, tentu itu nanti yang pengobat itu memberikan pantangan teman-teman ya. Pantangan atau sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi yang berhubungan dengan penyakit teman-teman tadi. Nah, caranya ini apa? Nah, teman-teman harus mengutarakan penyakitnya ini. Misalnya itu kanker pencernaan teman-temannya atau kanker kulon. Nah, itu biasanya kalau kanker kulon itu pantangannya berbeda dengan orang-orang yang mendapatkan penyakit kanker payudara contohnya teman-teman ya. Jadi kalau kanker kulon dia tuh memiliki hal-hal khusus yang tidak boleh dimakan. Sedangkan orang yang mengalami kanker payudara itu boleh yang mengkonsumsi ini. Jadi setiap kanker itu pantangannya satu sama lain tuh berbeda-beda teman-teman ya. Boleh makan yang ini, boleh juga yang kanker yang ini tidak boleh makan yang ini teman-teman ya. Jadi itu harus disesuaikan lagi dengan kanker-kankernya tadi kawan-kawan ya. Ada misalnya kanker nosofaring. Nah, kanker nosofaring itu kalau bisa yang pengobat itu tahu apa faktor penyebab teman-teman itu mengalami penyakit kanker nosofaring. Jadi misalnya kalau kanker nosofaring itu memang tidak boleh mengkonsumsi makanan yang bersumber dari laut teman-teman ya. Pokoknya yang ada mengandung garam-garaman, terutama itu kanker nosofaring itu penyebabnya adalah teman-teman mungkin sering mengkonsumsi makanan seafood teman-teman ya, seperti apa namanya itu ikan yang sudah dikeringi yang banyak mengandung unsur garam teman-teman ya. Jadi itu harus tahu yang pengobat itu apa penyebab awal dia mengalami kanker teman-teman ya. Jadi itu bisa nanti dikurangi teman-teman ya. Contohnya saya itu ada sedikit ilmu kamus herbal kamus penyakit teman-temannya. Nah, di kamus itu nanti teman-teman utarakan, "Bang, saya kanker payudara." Nanti saya kirim diagnosa dari kanker payudara itu. Jadi kanker payudara itu ada yang dialami oleh laki-laki, ada juga yang dialami oleh perempuan teman-temannya. Nanti saya kirim kanker payudara, nanti akan saya cari di kamus penyakit kawan-kawan. Nah, saya cek di kamus penyakit itu, nanti saya kirim kepada saudara yang mengalami penyakit kanker payudara. Nanti di sana ada bagaimana pengobatan rumahnya. Nanti mungkin teman-teman kami harus tahu juga apa sudah stadium berapa teman-teman ya. Apakah masih benjolan? Kalau masih benjolan kita akan mempergunakan bajaka yang mungkin seperti bajaka tampala merah, itu bisa untuk benjolan-benjolan baru. Tapi kalau untuk mengarah kepada kanker ganas, kita akan memberikan herbal kayu bajaka yang lebih kuat lagi dosisnya teman-temannya, lebih tinggi lagi dosisnya. Nah, itu kawan-kawan ya. Kemudian yang pantangan tadi teman-teman ya, sebenarnya yang pantangan ini
Kalau teman-teman bisa saja menjaga herbal makanan teman-teman itu ya, menjaga herbal itu mengkonsumsinya dengan rutin dan teratur. Nah, kemudian teman-teman mengganti makanannya secara alami, teman-teman ya. Jauhkan dari pestisida, misalnya beras ini beras yang alami, yang benar-benar dari kampung. Kalau makan telur, telur yang alami. Pokoknya makanan teman-teman itu jadikanlah yang alami itu, makanlah yang banyak, yang bisa menyehatkan. Sebenarnya pantangan tadi itu, yang Chandra list itu, daftar-daftar pantangan itu, jika adanya itu cara pembuatannya alami, itu teman-teman boleh memang konsumsinya, teman-teman ya, asalkan tidak dari cara pembuatannya itu dari proses-prosesnya kimia, itu tidak boleh teman-teman konsumsi. Tapi asalkan dari listnya itu makanannya itu dari sumber yang alami, beras misalnya, beras yang alami, itu boleh teman-teman konsumsi, kawan-kawan ya. Kemudian kalau teman-teman membeli herbal kayu bajaka, tentu teman-teman harus tahu juga cara mengkonsumsi herbal kayu bajaka. Nah, caranya bagaimana Bang konsumsi herbal kayu bajaka ini? Apakah 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari? Itu tergantung kepada kondisi pasien tadi, teman-teman ya. Kalau pasiennya kuat, pasiennya itu mengalami penyakit stadium akhir teman-teman ya, tapi fisiknya kuat, itu boleh dikonsumsi 3 kali sehari, teman-teman ya. 3 kali sehari mengkonsumsi herbal kayu bajaka. Nah, yang kayu bajaka yang jenis apa yang dia konsumsi 3 kali sehari tadi itu ada juga pembagiannya, teman-teman ya. Misalnya kalau kayu bajaka tampala merah itu boleh, tapi kalau untuk jenis kayu bajaka tampala pahit itu rata-rata bolehnya itu 1 kali sehari saja atau 2 kali sehari saja, teman-teman ya, karena yang ada dosis-dosis kayu bajaka ini yang terlalu tinggi, yang tidak boleh juga terlalu sering dikonsumsi, teman-teman ya. Kalau terlalu sering dikonsumsi nanti berefek juga kepada ginjalnya, teman-teman ya. Jadi kita ada aturan-aturan tertentu dari jenis-jenis bajaka tertentu. Apalagi sekarang kayu bajaka itu sudah banyak sekali jenisnya, teman-teman ya. Mulai dari jenis bajaka jenis patolobus sekarang yang dijual orang, jenis kalalawit atau uncaria, teman-teman ya. Nah, kemarin ada yang bertanya, apakah setiap bajaka kalalawit pahit itu adalah uncaria tomentosa? Tidak, teman-teman ya. Banyak sekali bajaka ini yang bajaka jenis kalalawit yang pahit. Tapi itu bukanlah tomentosa. Yang tomentosa itu cuma satu. Dia memang dari jenis bajaka kalalawit pahit, teman-teman ya. Tapi yang kalalawit pahit yang bagaimana? Ini pun jadi kajian yang harus teman-teman ketahui. Jadi ada juga teman-teman yang kemarin bertanya tuh, Bang, apakah bajaka uncaria tomentosa itu bajaka kalalawit pahit ya? Tidak, kata Chandra, teman-teman, bajaka kalalawit pahit itu banyak jenisnya. Cuman yang uncaria tomentosa ini cuman ada satu jenis, teman-teman ya. Jadi kalau untuk uncaria atau kalalawit ini cuma 2 yang bermanfaat untuk bisa mengobati penyakit kanker, teman-teman ya, itu uncaria tomentosa dan uncaria guinensis, dan selebihnya itu tidak bisa, kawan-kawan ya. Teman-teman sudah tahu itu sudah lama Chandra kaji juga, teman-teman ya. Nah, kemudian jenis-jenis kayu bajaka ini sudah banyak sekali, teman-teman ya. Yang spatolobus ini hanya 3 yang berkhasiat yang bagus, teman-teman ya. SLH, Spatolobus litoralis H, yang berdarah oranye itu, teman-teman, Spatolobus suberatus dan Spatolobus ferruginous. Nah, karena ada juga yang jenis-jenis bajaka dari tempala merah ini yang mungkin khasiatnya kurang, sekarang ada juga yang tidak kita gunakan lagi, kawan-kawan ya. Jadi ini jadi kajian bagi kita. Jadi kita mengarah kepada herbal yang lebih cepat menyembuhkan. Kemudian dari uncaria tadi, teman-teman ya. Kemudian dari jenis uvaria, teman-teman ya. Uvaria ini grandiflora, uvaria rufa, uvaria, banyak jenis uvaria ini, teman-teman ya. Uvaria litoralis, macrophylla, pokoknya banyak yang itu sudah kita klasifikasikan. Kemudian dari jenis sekarang yang viral itu yang Artabotris, teman-teman ya, atau ada juga yang bilang grade A. Ternyata dari jenis Artabotris ini ada juga yang untuk mengobati penyakit kanker, teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu it-nya itu bagus, kita sudah akan menemukan
uji-uji fitokimianya teman-teman ini, dan kita juga harus bisa mengklasifikasikannya di alam, apakah itu termasuk Atrabotris echevitalis, Artabotris cornapesius. Pokoknya banyak jenis-jenis Artrabotris ini. Ternyata salah satu jenisnya itu atau satu apa dua jenis itu bisa untuk mengobati penyakit kanker. Ini yang kita pahami sekarang teman-teman ya. Kemudian ada juga dari jenis pokoknya Celestrum hetzi teman-teman ya, dan juga dari jenis banyak sekarang jenis yang dijual-jual oleh orang itu, yang mereka tuh juga sudah memiliki uji-uji fitokimianya. Jadi mereka tuh berani menjual jenis itu karena sudah ada uji-uji ekstrak atau fitokimianya teman-temannya, kemudian mereka klasifikasikan, nah mereka berikan kepada yang pasien. Jadi tapi di antara jenis-jenis kayu bajaka itu ada juga yang kontraindikasi terhadap tubuh. Jadi pasien itu harus jelas penyakitnya, harus jelas diagnosanya, harus jelas penyakit lain dari pasien ini. Jadi teman-teman yang mungkin ingin membeli herbal kayu bajaka, ya tanyakan dulu selengkap-lengkapnya tentang keluhan teman-teman, bajaka apa yang cocok, apakah sudah ada testimoni. Nah ini yang berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli herbal kayu bajaka, yang lebih baiknya lagi itu teman-teman harus mengetahui apakah sudah ada yang sembuh dari penyakit yang saya derita ini. Nah terkadang teman-teman ya, ada memang udah hukum alamnya seperti itu. Misalnya teman-teman mendapatkan si A ini mendapatkan kanker kista. Kanker kista ini dari testimoni bisa sembuh dengan herbal kayu bajaka tampala merah. Tentu itu yang kemarin tuh dari testimoni Chandra, kalau kista itu habis 3 kilo teman-temannya dalam waktu 6 bulan itu sembuh total dengan bajaka tampala merah. Namun ada juga si B mendapatkan kista teman-teman ya, dikasih bajaka tampala merah ini kadang-kadang baru ke 1 kilo 2 kilo dia nggak konsumsi lagi, jadi akhirnya tidak sembuh total. Jadi bagi kawan-kawan memang untuk mengkonsumsi herbal kayu bajaka ini, testimoni ini gunanya untuk mengetahui ternyata kalau teman-teman ingin sembuh dari kanker kista teman-temannya atau kista, itu teman-teman harus mengkonsumsinya 3 kilo 4 kilo teman-teman. Jangan nanti baru 1 kilo nggak ada perubahan, ya kadang-kadang belum teman-teman ya, harus dilanjutkan. Jadi mengkonsumsi herbal ini harus bertahap dan juga harus bersabar teman-teman ya. Rata-rata itu yang bisa sembuh itu untuk mengkonsumsi herbal ini teman-temannya itu 3 kilo ke atas. Jadi jangan baru 1 kilo dikonsumsi udah menyerah, jangan teman-temannya. Jadi harus lanjut teman-teman ya. Nanti dikatakan juga bajakannya itu tidak berkhasiat, padahal baru 1 kilo 2 kilo, cobalah 3 kilo sekalian atau 5 kilo sekalian. Kalau memang sudah dikonsumsi selama 4 bulan ke atas teman-teman, kalau tidak sembuh berarti itu baru memang tidak cocok. Namun dari yang kita ketahui teman-teman ya, ada yang cocok, pasien ini cocok dengan ini, ada juga yang tidak cocok dengan ini. Jadi itu artinya tidak berjodoh dengan teman-teman. Nah mungkin bisa jadi juga cocok tidak cocoknya itu karena teman-teman tidak menjaga aturannya, pantangannya, dosisnya, anjurannya tadi teman-teman ya. Nah kemudian herbal ini memang teman-teman ya harus diselingi juga dengan penguatnya herbal-herbal selingan. Jadi selain mengkonsumsi herbal kayu bajaka, setidaknya teman-teman itu kontrol, teman-temannya dikontrol, dan juga teman-teman itu mengkonsumsi herbal yang penguatnya teman-temannya, namun dengan takaran dosis yang kecil agar aman di ginjal teman-teman ya. Diatur lah itu cara mengkonsumsinya, diatur kawan-kawan ya. Kemudian kalau seandainya saya ingin membeli herbal kayu bajaka yang tadi itu, harus saya tahu teman-teman ya apa jenisnya ya. Kalau bisa Chandra sebenarnya di YouTube ini mencerdaskan para pembeli itu agar membeli herbal kayu bajaka yang tepat sasaran teman-teman ya. Tepat ini penyakitnya ini, tepat dengan ini mengkonsumsinya yang jenis ini teman-teman ya. Karena sekarang di pasaran itu jenisnya sangat banyak teman-teman ya. Dari jenis-jenis kayu bajaka itu sangat banyak. Kadang-kadang yang penjual ini ada juga salah memberikan kepada pasiennya yang tidak tepat.
akhirnya pasiennya itu tidak sembuh teman-teman ya. Jadi oke teman-teman ya, mungkin banyak lagi tips-tips atau ilmu-ilmunya yang lain, teman-teman bisa cari kepada sumber-sumber yang lain tentang membeli herbal kayu bajaka atau herbal-herbal yang lain ini yang tentunya sesuai tepat sasaran dengan pasien itu. Nah selanjutnya mungkin yang dosis tadi teman-teman ya, jangan terlalu berlebih dosis teman-teman mengkonsumsi herbal kayu bajaka. Oke teman-teman ya, nanti teman-teman bisa susun yang Chandra sampaikan ini karena ini secara live dan langsung teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang membeli herbal kayu bajaka, juga bagi teman-teman yang ingin menjual herbal kayu bajaka. Semoga tepat sasaran kepada pasiennya teman-teman ya. Oke, sekian dulu informasi dari Chandra, semoga bermanfaat, semoga teman-teman sehat semua, amin ya robbal alamin. Semoga ini bermanfaat ilmunya walaupun sedikit teman-teman ya. Oke, salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit, salam herbalis Indonesia. Kita berdoa teman-teman ya, semoga banyak yang sembuh dan sehat dengan herbal kita nih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.